dan juga bapak kita yang alhamdulillah juga hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan mencapai segala niat dan cita-cita kita semua, terutama sekali harapan kita itu dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal sebagai Wali Kota Padang, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai contoh dan tauladan kita selaku umatnya. Baik bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang berbahagia, mungkin di tengah kesibukan kita, kami mengucapkan juga terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kedatangan kita ini adalah membawa berkah kepada kita semua dan membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya punya berpantun. Yang pertama, jalan-jalan ke Sumberang Padang. Di situ banyak bungo diinggapi ramo-ramo. Pak Iqbal kini calon wali kota Padang. Mari kita dukung bersama-sama. Saya sepakai ya Pak? Nak duo pantun saya diam. Karam dia. Sepandang labe. Babinya tanah wali. Kini kita lah sepakai Pak Dr. Muhammad Iqbal Juo Nandiati. Sebab itu mari kita minta kepada beliau untuk menyampaikan sambutan pada pertemuan kita hari ini, karena beliau kita bersamakan waktu yang secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para guru-guru kita semua, Buya-buya, ada Buya Dr. Andus Asdi Jimin, Buya Dr. Ibnu Akil, Buya Ulul Albab, para ustaz-ustaz sekalian, para tuan guru, para ibu-ibu, budak kanduang, yang besar tani bau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dirahmati Allah SWT. Wabil khusus Pak Guswardi, Ketua Posko Pemenangan kita. Hari ini Ambo hadir di sini dengan senang hati menyambut kehadiran Buya-buya. Tadi sedikit perlu relaksasi karena habis donor darah. Jadi perlu makan banyak dulu baru kita datang kemari. Buya-buya sekalian, hari ini Ambo memperkenalkan diri. Nama Ambo Muhammad Iqbal. Ambo yakin di Padang Buya nama yang paling populer tuh Iqbal. Anak orang pasti ada, kemenakan awak pasti ada nama Iqbal. Kalau nggak Iqbal, Ica itu paling banyak. Ambo aslinya dari Nagari Pilubang, Kalijeruk. Nah, Sungai Limau, Padang Pariaman. Sukunya Koto. Wayoy. Woy. Ah, lancian loh. Sukunya Koto. Ah, bakonya orang Caniago dari Padang Sagu. Galanya Sidi, Pak, Badaria. Tapi tidak pakai. Hari ini Ambo berterima kasih, menyampaikan terima kasih kepada tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Walaupun di tengah suara sungai Goikol menunjukkan suasana yang luar biasa. Ya, Ambo hari ini memohon doa, memohon bantuan, dukungan dari buya-buya sekalian untuk bisa memenangkan pilkada Jawa Pak Masrul. Pak Masrul kenal Pak ya? Pak Masrul kok mantan lurah, mantan camat, mantan sekda. Jadi kalau ada politisi mengatakan, jangan pilih orang yang tidak mengerti tentang Padang. Yang paling mengerti tentang Padang ya Pak Masrul, orang yang wakil Ambo. Mantan lurah, mantan camat, mantan sekda, mantan kepala provinsi. Lah iya di Pacah. Jadi orang yang paling tahu tentang Padang adalah pasangan 02. Untuk itu, hari ini Ambo sudah menyambat program-program, terutama kami mencari lihat di Padangko, ekonomi rakyat lagi susah. Maka program kami adalah menggratiskan seragam sekolah, Pak, beserta LKS-nya.
Bagi siapa saja warga Kota Padang yang menunggak BPJS-nya sakit, akan kami lunasi. Di Padang kini banyak rentenir, Pak. Riba, bangke nih, bank keliling. Bang sampai 6, pinjam sampai bayar 6. Terlambat bang sampai 8 jadinya. Terlambat bang sampai 10 lah. Itu terus saja menghisap darah. Maka kami akan meniru program-program di daerah lain, yaitu pinjaman modal tanpa bunga, tanpa riba. Nah, insya Allah. Kemudian ada pula program BPJS gratis untuk pekerja keagamaan, termasuk garin, mubalik, ustadz, guru, honorer, supir, tukang ojek, semuanya kita kasih BPJS ketenagakerjaan gratis. Itu hanya 16.000 per bulan, tapi preminya kalau meninggal dalam tugas mendapat asuransi 162 juta. Kemudian ada juga program untuk pekerja, pencari kerja. Kita punya program 10.000 pelatihan entrepreneur baru di Kota Padang, termasuk juga program Masjid Paripurna. Yang kini musaji kok ramai di Kota Padang, banyak musaji, tapi lagi-lagi kita perlu support untuk program-programnya. Demikian juga guru-guru TPA, TPQ yang sudah bertemu kami, insya Allah kita akan perluas akreditasinya, dipermudah supaya banyak buya-buya kita mendapatkan kesempatan. Demikian juga ada program untuk RT, RW, sama kader posyandu, insentifnya kita naikkan. Termasuk KAN, Kerapatan Adat Nagari dan Bunuh Kanduang, kita kasih operasionalnya. Itu yang dapat Ambo sampaikan sekilas sebagai pengantar. Beko bisa dibaca di profil kami. Yang jelas, bagi bajalan dari Mekah ke Madinah, jangan lupa membeli kurma buat mintuo. Kampanye sudah, debat pun sudah, jangan lupa memilih nomor 2. Nah, itu kampanye. Baik bajalan ke Padang luar, pulangnya lewat kayu tanam. Memang Dr. Iqbal lamo di luar, tapi wakilnya lamo di dalam. Itu pasangan yang komplit, karena APBD Kota Padang kini nggak bisa mengatasi banjir. Karena Pak, anggaran terbatas, itu perlu kolaborasi dengan orang yang lama di luar dengan orang yang lama di dalam. Demikian yang dapat Ambo sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal yang telah menyampaikan visi dan misi beliau. Andaikan beliau nanti terpilih sebagai wali Kota Padang, mudah-mudahan terwujud ya harapan-harapan masyarakat yang selama ini mungkin yang tidak tercapai. Mudah-mudahan dengan adanya beliau calon wali Kota Padang, mudah-mudahan kita bersama untuk memilih beliau, mudah-mudahan beliau terpilih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin ada sambutan sedikit dari orang tua kita, tentunya Bapak Dr. Ismail. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat kita cintai Pak Dr. Iqbal, kemudian beliau sebagai wali kota, calon wali kota, dan juga calon wakil wali kota. Beliau tidak asing lagi bagi kita karena beliau lama di sebagai sekda ya, Pak Masrul Sekda di Kota Padang. Tentu kita sangat bangga karena beliau ini anak muda ini. Sekalian beliau ketua tim pemenangan Anies tingkat pusat. Nah, ini luar biasa ini. Jubir beliau. Dan beliau sudah memperkenalkan diri itu dari Padang Pariaman. Tepatnya di di Sungai Limau ya. Ini mengingatkan kita beberapa tokoh yang kita kenal di sana. Ada Pak Amir Azli, ada Pak Yobana Samial. Nah, ini teman-teman kita, artinya beliau itu memang anak kemenakan kita yang kita kenal sebagai pejuang dan didukung oleh sekampung yang luar biasa, tokoh-tokoh juga, Pak Yobana dan Pak Amir Azli dan sebagainya. Jadi kalau mendukung beliau insya Allah, nah, itu artinya sudah didukung oleh orang Minang. Ini. Kemudian Bapak-bapak sekalian, sebagai anak muda tentu besar harapan kita negeri ini maju ke depan. Tentu ada hal-hal yang kita titip kepada beliau kalau terpilih nanti.
Yang pertama, Minangkabau tetap maju dan jaya dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat memakai. Bukan hanya sekedar wacana tetapi diwujudkan. Dengan apa mewujudkannya? Salah satunya dengan membentuk daerah istimewa Minangkabau. Setuju Bapak? Pak Dokter setuju? Setuju ya? Semua setuju ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita titipkan kepada beliau masalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu kita perkuat. Lembaga-lembaganya kita perkuat. Jadi dimasukkan nanti ke APBD Pak. Jadi dimasukkan ke APBD sehingga ada penguatan terhadap adat dan keminangkabauan. Yang ketiga tentu kepada saudara-saudara kita yang duafa, yang lemah, baik imannya maupun yang imannya yang lemah atau ekonominya Pak Iqbal. Jadi diprioritaskan yang lemah-lemah itu kita bantu sehingga tidak ada lagi pengemis dan peminta-minta di Minangkabau yang mengemis, itu kita bantu. Tetapi kalau mereka mengemis karena galir, ini ada juga ini bahasa Hawanya gali ya. Inyo lai bapiti tapi mengemis jo, ini kita data dengan baik, diberi pengarahan yang benar. Lalu yang terakhir ialah supaya Minangkabau itu tetap terjaga, kompak dan sebagainya, dengan termasuk kemajuan ekonomi dan sebagainya. Apalagi Kota Padang ini naik kita ke bukit itu nampak semuanya. Seperti apa Padang itu dapat kita petakan dengan baik. Oleh karena itu Minangkabau ini apalagi Kota Padang jangan sampai terjual. Iya Pak ya. Terjual, negeri kita ini jangan terjual. Investasi tentu boleh saja, tapi jangan menyebabkan Minangkabau itu hilang negeri kita. Nah, ini kalau sebagai orang Minang, beliau itu kan sudah paham ini bagaimana menjago Minangkabau. Tagak di nagari, menjago nagari. Tagak di kampung, menjago kampung. Yo Pak Iqbal yo. Jadi pesan-pesan ini kita harapkan tetap dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga Minangkabau khusus Kota Padang ke depan tetap kita pelihara dengan baik, sehingga di negeri kita tetap jaya. Terakhir ini sebagai perkenalan disebut oleh Ustadz Asrial tadi, saya sejak dari awal dulu memang sudah diangkat, dipercaya sebagai Ketua Paganagari Sumatera Barat. Dan kedua, adolo lembaga kita namanya Rumah Mu'alaf. Ya saya. Dulu anak-anak mu'alaf itu kita bina, ada beberapa puluh organisasi mu'alaf. Itu sekarang antara hidup dengan mati. Namun beberapa mu'alaf dapat kita sahadatkan dari beberapa etnis. Orang Kubu kita sahadatkan berpuluh-puluh orang. Orang Nias kita sahadatkan mungkin sudah hampir ratusan ini Ustaz Asrial ya. Orang Mentawai dan sebagainya. Jadi insya Allah semua komponen bangsa ini bisa dirajut kembali. Kemudian ada juga pesan bahwa kita ini menjaga negeri ini sebaik-baiknya dengan penuh kebersamaan. Jadi etnis-etnis yang lain itu tetap kita bina. Dewa ndak ada gapu ndak membuang lama. Kan itu cara piaman saya. Artinya tempat-tempat atau daerah-daerah yang terpencil itu tetap kita utamakan. Kemudian masyarakat minoritas juga kita binalah secara bersama. Nah kalau seperti hal ini halnya, maka Minangkabau dan orang Padang itu rasanya tidak akan salah kalau memang mencoba untuk memberi harapan kepada beliau, memberi amanah lah ya Pak Iqbal ya. Tinggal lagi bagaimana masyarakat berbulat tekad untuk
memilih beliau nantinya. Bagaimana Bapak sekalian? Sepakat enggak? Lai sepakat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ustaz Syrial kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Ibnu Akil. Sebagai orang tua kita, beliau telah memberikan nasihat-nasihat dan motivasi untuk kita bersama. Mudah-mudahan motivasi ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kalian takana nomor Pak Iqbal, Bu. Pak, nomor berapa, Pak? Nomor 2. Ya, Pak, satu-satunya calon Kota Padang yang bergelar doktor. Ya, Pak. Ternyata ambo bercita-cita lo untuk bergelar doktor kok dulu, Pak. Ya kan? Tapi alun tercapai lah, Pak. Ternyata perjuangannya berat untuk mendapatkan doktor kok, Pak. Kalau dokter payah juga, Pak, apalagi dokter kan. Jadi S1 baru, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa Pak dapat gelar doktor lo juga dari beliau. Dah, Pak. Mudah-mudahan karena beliau bergelar doktor, pengalaman beliau yang cukup luar biasa. Beberapa hari yang lalu ambo bercerita dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah, Pak. Anak SMA, anak MAN, dan termasuk guru-guru, Pak. Katanya, apa tim suksesnya Pak Iqbal ya? Kabarnya Bapak tuh, jurusan beliau tuh psikolog. Mantap tuh, Pak. Kok dapet menjadi wali kota Wabiso tuh apa yang psikolog tuh lah, Pak, katanya. Karena persoalan anak di sekolah gini, Pak. Guru-guru menghadapi anak-anakku luar biasa, Pak. Ya kan, luar biasa. Guru-guru saya kewalahan untuk menghadapi anak-anak, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan Bapak beliau Pak Dr. Muhammad Iqbal sebagai spesialis sosiolog, mudah-mudahan nanti bisa mengkondisikan bagaimana anak-anak kita ke depan bisa bagus, bisa memahami bagaimana generasi ke depan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih, Pak. Makasih. Kemudian mungkin ada tanggapan, pertanyaan dari Bapak Ustadz kita atau tokoh-tokoh kita persilakan, mungkin 3 orang kepada Bapak, mungkin silakan. Ustadz, ya. Jangan Ustadz. Kita tidak mencuri. Anjur, Pak. Karena mungkin kita tidak mempunyai keterbatasan, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak calon Bapak syukur kita pada Allah karena rahmatnya kita berharap tidak memberikan dari beliau adalah awalnya sekarang IN ya, memang cocok untuk wilayah kita, apalagi dia seorang psikolog. Ada harapan kita ke depan, jelas yaitu perjuangan kita jauh lebih berat daripada yang tidak ada. Baik generasi mudanya, dalam masyarakatnya luar biasa ya, sama dari segi masyarakat saja lah.
malah tidak disangka-sangka ya Kota Padang itu adalah ini cerita orang dari tua nih bahwa perceraian di Kota Padang itu sangat besar sekali. Ini tentu akarnya dari keluarga, ada keluarga tentu ada penyuluhan keagamaan ya yang bisa memberikan pengertian kepada keluarga. Kemudian yang kedua tadi tersebut masalah pendidikan agama. Saya ini adalah salah satu kepala MGTA di Kota Padang ini. Ada sedikit sekarang kami akan merisau dulu ketika Bapak Mahyardin Fauzi itu telah membuat aturan untuk masuk SMP itu mesti ada ijazah mengajinya dari MGTA atau FGT-nya ya. Nah sekarang itu memang sudah masih ada tapi sudah mulai longgar. Jadi kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Jadi Bapak kepada Bapak akan tumpang harapan yang besar supaya nanti benar-benar itu terwujud. Sehingga nanti ada anak-anak itu punya atau orang tua punya alasan mesti anak ini mengaji. Sampai mungkin mengaji dengan mesti mengaji, dia tentu akan semakin banyak sedikitnya akan lebih paham dari orang-orang yang tidak belajar. Jadi itu harapan kami kepada Bapak supaya aturan itu agak dipertegas lagi sehingga benar-benar tidak bisa lagi artinya asal-asalan. Memang ada dia punya tanda sertifikat dia tamat mengaji walaupun kami. Nah, kemudian dia secara umum ya kita doakan kepada Allah kalau kita pada religius itu dia memang tergambarkan ya. Nah, dulu kita sedang punya program wajib jilbab, masyarakat sudah berjilbab, sekarang sudah mulai dilonggarkan pula. Jadi akan kami semoga sukses beliau ini. Kita doakan semoga Allah meridainya dan menyatakan beliau sebagai wali kota Padang. Amin. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustadz kita. Mungkin ada pertanyaan dua lagi. Ustadz Ulul, silakan Ustadz. Azal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sadanya, alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama di siko. Kita cari, kita pandang sia calon wali kota kita besok kok. Ya. Dari backgroundnya rasa-rasanya tidak ada yang kurang lah dah. Yang kurang cik lah nya. Dukungan coblosan saya. Kayak itu Pak Iqbal nak. Tuh. Kalau beliau aku lah baralamullah berputar-putar ke kampanye. Kini kita mudah-mudahan kalau memang program-program tadi kan dijalankan, insyaAllah kita sama-sama mendukung. Cuma ada tak tumpang pasang seketik. Kalau seandainya mudah-mudahan lah beliau aku duduk nanti jadi wali kota, didampingi oleh beliau Pak Masrul sebagai wakil wali kota insyaAllah. Kami melihat bahwasanya persoalan umat ini sangatlah banyak Pak Iqbal. Ya, luar biasa banyak sekali persoalan umat ini. Belum lagi persoalan dan permasalahan. Nah, itu sangat berpengaruh kepada pemimpin dan ulama. Kalau bahasanya umara dan ulama. Nah, sebab satu bangsa, satu negeri, satu umat, satu kaum akan selamatnya kalau pemimpinnya elok rancak. Tapi kalau pemimpinnya tu durako, cilako, aniaya, zalim, karena sadodanya. Kan betul nak Ustaz Akil. Sejarah Quran tu lah cerita mod itu. Jadi kami ingin menghimbau kalau nanti dah menjalankan tugas-tugas kepemimpinan amanah yang dipikul, ajaklah para ulama berdiskusi. Catat mah panitianya kan. Ya. Ajak ulama untuk berdiskusi. Menyelesaikan persoalan umat. Contoh tadi dia Ustaz Asdi Jinun. Persoalan perceraian ya. Kemudian tahun segala macam itu obat solusi salah satu di ulama tu. Ya. Apalagi yang pribadi kini mencari kondisi Kota Padang. Musaji awak Pak.
bajamaah awak kau solat bacaan imamnya agak tersesak ngau dengan aste. Itu PR kita tuh. Artinya apa? Kualitas. Nah, kalau pemimpin berkualitas melahirkan rakyat, warga, masyarakat yang berkualitas juga mestinya. Maka dari itu, pesan kami kedua tadi mengajak ulama sebagai gandeng ulama untuk memimpin, mengurus umat ini. Yang kedua, bikinlah program-program ya yang langsung menyentuh pada persoalan dasar masyarakat hari ini ya. Terutama persoalan dasar tadi masalah moral, akhlak dan seterusnya. Dan yang terakhir sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya perjuangan niat beliau-beliau sebagai pemimpin insyaallah termasuk yang nomor 1 di daerah Buya kita Buya Maheldi misalkan sariang sajalah hendaknya supaya terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang salamai aman. Apakah pemimpin ya Ustaz? Pemimpin bana ulama ko berkuat di khatib mimbar ko di ceramah. Kalau pemimpin dah batu dah payah awaknya. Itu persoalannya. Itu saja pesan tertumpang ke Pak Muhammad Iqbal dan kepada tim dan semuanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan harapan kita dan baik kau tercapai hendaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian bila tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ulul yang telah memberikan beberapa tanggapan. Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga kita persilakan mungkin kepada Bapak Amriman ya. Itu bertanya Amriman. Ini beliau mantan kepala SMA 13. Iya, bagi keserah terakhir ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan menjadi harapan tumpuan kita untuk Padang ke depan, Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal, calon Wali Kota Padang nomor 2 yang berpasangan dengan Bapak Haji Ahmad Surul Esa, mantan Sekda Padang dan mengawali karir mulai dari bawah, penyuluh KB sampai menjadi Sekda di Padang. Kemudian yang menghormati para wangku, nini mama, para wali ulama, guru, dan juga pegiat kegiatan-kegiatan pencerahan umat yang telah menyampaikan beberapa apa tadi dari Bapak kita, yang dari juga Pak Ganagari, sekaligus juga pembina mualaf Sumatera Barat. Kemudian yang kita hormati Ketua Relawan kita Pak Gus Wardi, yang juga Pamong Senior. Terakhir beliau juga adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Pangan Kota Padang. Kemudian saudara-saudara sekalian yang hadir, termasuk ada Muklis pengusaha restoran juga kafe di yang hadir seperti ini, Pak Dr. Iqbal, kemudian Pak Asrial Ustadz yang telah memberi kesempatan pada kami. Amo perkenalkan Pak Ustadz, amo memang karirmu setelah tertutup guru Pak. 24 tahun jadi guru, 24 tahun itu 6 tahun jadi guru, 6 tahun jadi wakil, 12 tahun di kepala SMA. Salah satu kepala SMA setahun lebih kurang di SMA 3 Balai. Tapi alhamdulillah kita karena program seperti sampaikan Pak Srial dan juga Ustadz tadi, agama itu menjadi hal yang primadona. Maka letak masjid termegah salah satu SMA negeri di Sumatera Barat adalah Babul Ilmi seperti itu. Itu ambo yang merintis. Dan alhamdulillah itu diizinkan dan dihibah oleh 2 balai hurang bari kakak dan tangani dengan ikhlas, itu di bawah komando Pak Koben. Dibangunlah masjid Babul Ilmi nanti ke Pak calon kota itu insyaallah diberi kesempatan berceramah itu. Dan hari Sabtu yang lampau ambo menjadi penceramah dalam kegiatan wirid remaja di Masjid Babul Ilmi itu. Jadi walaupun tinggal SMA 3 Balai, Lambana pernah ke Pak Kesra di Padang, terakhir Sekretaris Dinas PMD Sumbar, tetap awak menjajaki tampil-tampil lama termasuk di SMA 6 Balai. Ambo pada sekolah pertama 6 Balai itu paling lama tu sabalai tahun Pak pada sekolah di SMA 6 Balai. Dari sekolah tu sampai lokal menjadi 31 lokal. Dari muridnya mulunya 200 menjadi 1000 sampai 1 orang. Aktasinya yang seperti bikin apa itu si pangkirat. Jadi pengalaman awak tadi juga Buya sebelumnya memang agama kepentingan Pak Dokter. Mau beliau piawai karena ceramah beliau banyak mendengar berbasis ketahanan keluarga. Jadi masalah persoalan bangsa dan negara hari kini rapuhnya pertahanan keluarga. Bukan masalah ekonomi, agama dan psikologi kejiwaan itu. Berapa banyak kini awak ibu-ibu awak kamu dah kalau guru bersekolah 2 tahun.
Bahkan guru-guru ko rela minta cara juga istrinya, karena nyala suaminya, karena nyala dapat tunjangan sertifikasi. Ini dia rela juga kawin spiritual, tapi spiritual mudo. Ini persoalan itu harus juga kita menjadi tantang kita ke depan. Dan khusus pasti segamo, Pak mau pakai serampian 2 tahun lagi walaupun berhentian dari September, itu ada saat mau diberhentikan. Sadang pintigo ya, sebenarnya boleh itu dari turun KSN, jangan kiri berhentian dipindahnya boleh dah. Mau diberhentian, tapi nan program mau nyoloncing tapi tidak mandul, tidak terlaksana ini adalah wajib belajar Al-Quran untuk tingkat SMP MTS. Itu pada perwakonya itu. Perwako itu adalah tugas aksi perubahan pintigo Pak Doktor. Nah, jadi kita nanti berharap bertumpu harapan awak jawab Pak Iqbal, jawab Pak Masrul. Kalau beliau diamanahkan Allah ya, ba masajid ku mesti marak balik. Ba nak SMP itu nak terputus ngaji itu. Jadi kalau tadi beliau menyampaikan tadi Pak siapa tadi Pak ya Ustaz tadi? Beliau ya termasuk anak SD kan dulu TPQ wajib kan? Itu wajib syarat masuk SMP MTS itu wajib ini ada khatam Quran. Untuk SMP itu ada semacam ijazah dan itulah dirancang itu dan bahkan dalam perwako nama buek itu dilaksanakan cuma di launching oleh Pak Intercepta tidak terlaksana. Nah, itu nanti barangkali kita harapkan kalau anak SMP MTS kembali mengaji balik seperti apa walaupun jumlahnya jamnya dikurangin sebenarnya mungkin sepenuh anak SD, anak MTS atau madrasah, anak-anak madrasah tapi tetapnya mengaji. Nanti dan SMA, SMK kan tanggung jawab provinsi lah. Jadi kota nanti anak SMP, anak MTS itu wajib mengaji Al-Quran. Sehingga semakin kuat ilmu Al-Quran itu harapan kita kepada Pak Iqbal nanti kalau ini program ini dilaksana. Kita bapak-bapak, ibu-ibu yang pelaku, terutama ustaz-ustaz, guru-guru siap mendukung itu. Siap kita itu. Amo walaupun lah berhenti ke Pak Kesra pensiun kini dari terakhir Sekdes Pemda Sumatera Barat. Amo siap sampai kini masih ketua masjid di Masjid Nurul Huda Tempat Durian. Sampai ini masih ketua umum masjid Pak. Jadi kalau ada membina TPA dan juga sering melakukan pengajian dan memberikan tambahan pelajaran di TPQ TKA di Tempat Durian Masjid Nurul Huda. Jadi memang dari ketek dari mulu lah terbiasa ngaji. Bahkan guru SMA di SMA guru SMA mau disunjung menjadi kepala TPA Pak. Tahun 95 dan ke jadi guru di Sunjuang Muaro. Itu tuh mau gaji 80.000 nya, tapi kepala TPA nyu gaji 150.000. Kebetulan ketua masjid itu Pak Sekda, Pak Munawar. Santrimu 250 orang. Dan sekretarisnya teman Yayan, sekretaris MDA apa itu TPA. Ini dulu TPA TPSA nama dulu ini TPQ TKA gini kan. Tentu 90-an itu. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu kita berharap ya, kalau beliau ini sangat kombinasi yang sangat bagus. Kita promosikan kalau kini naturalisasi terkenal kan? Naturalisasi beliau nak naturalisasi asli orang Minang. Bapak Ciniago, Mandai Koto, Pak Iqbalnya. Jadi tidak diragukan lagi. Dan beliau lah melakukan petua orang Minang. Itu orang Minang itu kalau tidak berkembang di daerah harus merantau. Karena tahu kan madang dulu buah bunga balun, merantau bujang dulu rumah bunga balun. Kemudian itu merantau itu dengan doa agar dia di rantau itu sukses menjadi orang baik, orang besar dan bisa membangkit batang terandam. Sehingga dirinya pantun itu si kuju baladang kapeh kambang lah bunga parawitan. Kalau lain muju mandai malapeh ayam pulang ke pawitan. Itu. Jadi itu pantun orang tua dulu tuh. Jadi itu barangkali sangat bagus kombinasi dan pengakuan dari senior-senior dan birokrat senior Kota Padang, Pak Asnel, Pak Zalmi, yang paling cocok memimpin Padang ke depan adalah kombinasi antara akademisi, politisi yang tingkat nasional dan internasional dengan tingkat lokal Pak Masrul yang sangat menguasai sehingga nanti penataan pegawai itu, pejabat itu sesuai dengan the right man and the right place. Dan penataan Semarang itu dokter yang menjadi kepala pusaka narsip, karsipan. Nah, ini barangkali ya, ini kita harapan kita Pak dengan kombinasi dan kerjasama yang nanti doa kita bersama. Siap untuk menangkan Pak Masrul ya Pak apa? Ya. Kalau kalau mau baca sabut apa Iqbal Masrul baca menang 2 kali, menang. Akhirnya Allah Akbar. Lah. Siap? Iqbal Masrul menang. Allah Akbar. Ulangi sekali lagi. Ya, iya 2 kali. Iqbal Masrul menang 2 kali kan? Iqbal Masrul menang. Allah Akbar. Mudah-mudahan beliau akan dikabulkan doa bersama dan kita bergerilya, kita relawan-relawan yang jangan mengharapkan apa, tapi berbuatlah ikhlas untuk Padang ke depan. Insyaallah kita akan dapat pimpinan yang sangat bagus ke depannya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iqbal yang lah menguasai pentas nasional dan nanti barangkali kue-kue di pusat beliau akan bawa ke Kota Padang ke depan. Terima kasih, kita serahkan kepada Ausrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semangat yang luar biasa.
sekalipun beliau tua tapi semangat masih muda. Iya. 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 Mari selanjutnya kita minta jawaban tanggapan dari Bapak Dr. Iqbal kepada beliau, kita persilakan waktu yang cukupnya. Baik Bapak sekalian, Buya-buya sekalian, terima kasih atas segala masukan. Ternyata kita sudah seide. Apa yang Bapak sampaikan sudah kami masukkan dalam program-program kami. Yang jelas memang Ambo jo Pak Masrul ndak punya kepentingan pribadi di Kota Padang. Ndak ada kepentingan bisnis. Ndak ada apa abak kami, adik kakak kami yang punya kontraktor no. Ndak ada warisan yang harus kami jago. Kami datang penuh dengan cinta. Baik jalan ke Pantai Arta, pulangnya jangan lupa membeli kuini. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin kami hadir di sini. Untuk itu, hari ini kami terus terang memang menyedihkan, memprihatinkan tentang Kota Padang. Banyak tawuran di mana-mana, banjir masih terjadi, sampahnya berserak-serak. Untuk itu insya Allah perpaduan antara orang yang lama di luar sama orang yang lama di dalam kok, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan. Ditambah lagi restu Buya Mayeldi. Kok insya Allah akan paket komplit, karena kalau gubernur wali kotanya satu paket akan memudahkan pembangunan. Kemarin Buya curhat, nyolah menyiapkan lahan, akan membangun sekolah di Kuranji. Tetapi pemerintah kota ndak amuah membangun jalan. Akhirnya ndak jadi, rugi masa kayak Kuranji. Pindah ke 50 kota. Nah, itulah contohnya. Lah dia aja bangunan, lahan, tinggal membuka jalan ndak amuah. Nah, itulah kalau ndak sepaket. Insyaallah beko kalau sepaket kita akan mudahkan pembangunan di Kota Padang. Aku kira demikian apa yang aku sampaikan, karena hari ko memang padat jadwalnya. Mohon doa restu, tinggal 22 hari lagi. Kok waktu yang tidak lama, mohon bantuan apa-apa sadonya yang punya jempol, punya WA, share. Beko ambu titipkan kartu, dibagikan tetangga, karena kalau telapeh gini susah mengambil alai. Susah alai, dikuncinya beko. Kalau sampai orang yang jauh dari musaji, orang yang tidak punya basis agama, awak ceramah kok bukan menjelang pemilu, memang hari-hari awak dai. Ambo kebetulan dai Mubalik Muhammadiyah juga di Jakarta Selatan. Ambo SD Muhammadiyah, apalah Muhammadiyah Tulen lah. Nah, jadi insyaallah itu akan jadi satu program. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Foto. Kita bersama-sama Pak.